Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidan Fauzi Rahman dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pasar, demand dan supply, permintaan dan penawaran. Apa itu demand dan apa itu supply? Supply adalah jumlah barang yang dibeli atau diminta pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Nah, sedangkan supply adalah jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Permintaan rumah tangga atas kuantitas dari produk ditentukan oleh beberapa faktor. Nah, yang pertama ada harga produk, yang kedua ada pendapatan saat ini dari rumah tangga, yang ketiga ada produk alternatif yang tersedia, yang keempat ada selera dan potensi rumah tangga, yang kelima ada ekspektasi masa depan rumah tangga terkait mengenai pendapatannya, kekayaannya, dan harga produk. Sedangkan kuantitas yang diminta atau quality demand adalah jumlah unit produk yang dibeli rumah tangga dalam periode tertentu. Jika rumah tangga mampu membeli semua kebutuhannya dengan harga pasar saat itu, maka kuantitas yang diminta per periode dipengaruhi oleh perubahan harga. Nah, selanjutnya kita ke kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan seberapa banyak produk tertentu yang akan dibeli oleh rumah tangga pada beberapa variasi harga dengan asumsi faktor lainnya dianggap tetap. Nah, hukum permintaan adalah apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan. Dan apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami kenaikan. Nah, hukum permintaan menyatakan bahwa hubungan negatif atau terbalik antara harga dan kuantitas yang diminta. Nah, artinya kurva permintaan punya lekukan yang melengkung ke bawah. Nah, contoh kurvanya itu seperti ini, yang di atas ada harga dan yang di bawah ini adalah kuantitas. Secara matematis, jumlah permintaan dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, yang pertamanya di mana Q adalah jumlah barang yang diminta, A konstanta, B tingkat sensitivitas harga terhadap barang yang diminta, dan P adalah harga produk per unit. Nah, penentu lain permintaan rumah tangga itu antara lain ada barang lain atau substitusi atau komplementer dan perubahan selera atau tren. Selanjutnya kita ke penawaran dalam pasar. Penawaran atas kuantitas dari produk ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, biaya dan harga faktor produksi. Yang ketiga, teknologi produksi. Yang keempat, jumlah pedagang atau penjual. Yang kelima, tujuan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu kebijakan pemerintah. Kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan seberapa banyak produk yang akan dijual oleh perusahaan dalam beberapa variasi harga dengan asumsi faktor lain dianggap tetap atau ceteris paribus. Nah, secara matematis, jumlah penawaran atas suatu produk dapat dirumuskan sebagai berikut. Di mana Q adalah jumlah barang yang ditawarkan, A adalah konstanta, B adalah tingkat sensitivitas harga terhadap barang yang ditawarkan, dan P adalah harga produk dijual per unit. Nah, sedangkan hukum penawaran menyatakan bahwa ada hubungan positif antara harga dan kuantitas barang. Artinya, kurva penawaran memiliki lekuk positif. Nah, contohnya itu seperti ini, contoh kurvanya itu di mana yang di atas itu ada harga dan yang di bawah itu ada kuantitas.
Selanjutnya kita ke market equilibrium atau equilibrium pasar. Adalah kondisi kuantitas yang ditawarkan sama dengan kuantitas yang diminta. Nah, market equilibrium ini terjadi ketika jumlah permintaan dan jumlah penawaran seimbang. Nah, contoh rumusnya itu seperti ini, QD sama dengan QS. Nah, pada equilibrium ini tidak ada kecenderungan untuk berubahnya harga. Selanjutnya kita ke contoh kasus. Permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan P. Q sama dengan 60 dikurang 10P, di mana Q adalah jumlah barang yang diminta dan P adalah harga. Nah, soalnya itu, buatlah schedule permintaan dan gambarkan kurva permintaan. Nah, kita jawab satu-satu. Untuk schedule permintaan dapat ditunjukkan dengan beberapa alternatif tingkat harga. Harga yaitu P ada 2, ada 3, ada 4. Nah, untuk jumlah yaitu Q ada 40, 30, dan 20. Nah, ini namanya schedule permintaan. Selanjutnya, kurva permintaan. Kurva itu mengikuti schedule permintaan yang tadi. Untuk P atau harga itu mengikuti ada 4, ada 3, ada 2. 4 untuk harga tertinggi dan 2 untuk harga terendah. Nah, kuantitas ada 0, ada 20, ada 30, dan ada 40. Nah, terus kita cocokin untuk titik-titik ini sesuai schedule yang tadi. 20 ke 4, untuk jumlah 30 ke 3, nah untuk jumlah 40 ke 2. Nah, ditemukanlah persamaannya Q sama dengan 60 dikurang 10P. Selanjutnya kita ke permintaan berlebih atau kekurangan. Adalah kondisi di mana kuantitas yang diminta melebihi yang ditawarkan pada harga saat itu. Harga akan cenderung naik hingga tercapainya equilibrium baru. Nah, contoh kurvanya itu seperti ini. Untuk permintaan berlebih atau excess demand. Nah, selanjutnya ada penawaran berlebih atau surplus adalah kondisi di mana kuantitas yang ditawarkan melebihi yang diminta melebihi pada harga saat itu. Nah, harga akan cenderung turun hingga tercapainya equilibrium baru. Nah, contoh kurvanya itu seperti ini bisa dilihat. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.